Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, kembali saya akan melakukan tutorial tentang bagaimana cara kita melakukan rekam layar atau share screen melalui aplikasi Canva. Jadi terlebih dahulu kita harus membuat presentasinya, atau kita dapat membuat secara langsung presentasi melalui Canva. Setelah presentasinya sudah selesai, bisa kita langsung melakukan rekam layar atau share screen melalui aplikasi Canva tersebut. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus masuk ke Google untuk menuju ke aplikasi Canva kita. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat desain terlebih dahulu. Kita membuat desain, kemudian pilih import file apabila file PPT kita sudah kita buat terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada file presentasi Bapak Ibu yang telah tersimpan di dalam laptop Bapak Ibu, maka silahkan Bapak Ibu memilih import file seperti ini. Nah, import file seperti ini, kemudian pilih file yang mana yang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi saya di sini akan mencontohkan. Di sini saya itu sudah menyediakan file PowerPoint untuk saya import masuk ke Canva. Nah, seperti ini. Sini masih sementara berjalan. Itu media mengajar Bu Pena 1A. Jadi ini file PowerPoint saya yang saya impor dari perangkat laptop saya. Jadi belum terupload seutuhnya Bapak Ibu, sambil kita menunggu. Jadi ini contoh simulasi ketika file PowerPoint Bapak Ibu tersedia di dalam perangkat Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya file PowerPoint-nya baru kita akan buat, ya bisa langsung buat desainnya, kemudian pilih presentasi pendidikan, kemudian setelah muncul seperti ini, maka di sini tersedia beberapa template yang akan kita ramu atau desain menjadi sebuah presentasi pendidikan sesuai dengan materi yang kita inginkan. Jadi saya mencoba memasukkan satu paket PowerPoint di sini. Kemudian muncul halaman-halaman presentasi yang disediakan oleh template. Nah, di sini ada pilihan terapkan semua 23 halaman. Jadi terserah Bapak Ibu, kalau misalnya halaman ini semua akan kita ambil, maka tekan terapkan semua. Maka semua halaman akan muncul di lembar kerja Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, kita bisa melihat halaman berikutnya dengan menekan arah panah ke bawah, maka muncul seperti ini. Atau kita bisa melakukan preview seperti ini. Jadi semua sudah terupload ke lembar kerja kita. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana agar kita dapat melakukan rekam layar ketika file PowerPoint kita sudah nampak seperti ini. Anggaplah kita akan melakukan share screen atau memunculkan wajah kita pada saat kita melakukan presentasi materi. Jadi langkah yang harus dilakukan yaitu dengan menekan tombol bagikan
kan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kemudian kita pilih, kita arah ke bawah, kemudian pilih lainnya. Nah, setelah dipilih lainnya, maka di sini muncul tampilkan dan rekam. Pilih tampilkan dan rekam. Kemudian masuk ke studio rekaman. Kemudian pilih kamera yang akan kita gunakan. Pilih kamera yang akan kita gunakan. Kemudian mulai merekam. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa memilih kamera di sini karena berhubung saya sudah menggunakan kamera laptop saya di aplikasi lain, yaitu di OBS ini, maka saya tidak bisa menggunakan lagi kamera di proyek lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya seandainya saya tidak menggunakan kamera saya di OBS tadi, maka di sini muncul pilihan kamera. Jadi pilih kamera dari laptop Bapak Ibu. Dan setelah muncul wajah Bapak Ibu, maka kita mulai merekam seperti ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tampilan atau yang seperti apa tampilan presentasi kita yang muncul di HP atau di laptop peserta kita, yaitu di lingkaran merah ini. Jadi muncul di laptop Bapak Ibu atau di HP Bapak Ibu kotak berwarna merah. Jadi itu adalah tampilan yang muncul di HP atau di laptop peserta atau teman-teman Bapak Ibu ketika sedang melakukan presentasi. Dan wajah Bapak Ibu akan muncul di lingkaran putih ini. Nah, di yang gambar mic ini, karena saya tidak menggunakan kamera, maka wajah saya tidak muncul. Tapi ketika saya menggunakan kamera atau saya tidak menggunakan kamera laptop saya di aplikasi lain, maka wajah saya akan muncul di sini. Kemudian ini adalah durasi waktu perekaman. Kemudian ketika kita ingin memunculkan slide selanjutnya, maka kita mengklik gambar-gambar yang ada di bawah ini. Jadi ini slide-slide yang ada di bawah ini tidak akan muncul di tampilan laptop atau di tampilan HP peserta kita. Jadi kita langsung menekan saja ini, maka akan muncul slide selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu anggaplah kita sudah merekam wajah dan merekam presentasi kita, maka kita akhiri rekaman kita. Seperti itu. Kita tunggu sampai unggahan rekaman kita sudah selesai. Nah, selesai. Apakah rekaman itu kita ingin buang atau simpan dan keluar, atau kita ingin mengunduhnya. Jadi kalau misalnya kita simpan dan keluar, berarti editing video kita di lembar kerja presentasi kita sudah tersimpan. Jadi kita hanya bisa menyalin tautannya dulu, salin tautan seperti ini, kemudian simpan dan keluar. Apabila kita ingin mengunduh rekaman kita ini dalam bentuk file, maka kita tekan unduh. Tapi saya tidak akan mengunduh, saya hanya ingin menyimpan desain ini dan keluar. Tapi terlebih dahulu saya harus menyalin tadi link ini untuk saya kirimkan ke peserta atau ke teman-teman saya, simpan dan keluar. Maka file rekaman ini sudah tersimpan dan linknya tadi sudah kita bisa bagikan ke teman-teman atau peserta Bapak Ibu. Disalin tautan seperti itu. Tautan sudah disalin, terus kita men-settingnya dulu di sini. Bagi tautan dibatasi, kita harus
atau kita bisa memilih di antara dua alternatif ini. Yang pertama hanya router tertentu yang bisa akses, kemudian yang punya tautan. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita ingin share, maka pilih yang punya tautan. Kemudian pilih bisa lihat. Jadi ketika kita memilih bisa edit, maka peserta kita bisa mengedit file tersebut. Jadi kita hanya disarankan untuk menceklis bisa lihat saja. Oke, seperti ini. Kemudian salin tautannya, kemudian pilih teman atau grup WA mana yang akan kita share link tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu tutorialnya, bagaimana cara kita melakukan rekam layar melalui aplikasi Canva. Baik Bapak Ibu, semoga tutorial ini bermanfaat. Itu sekedar pengetahuan saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di tempat Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.